Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 2-16. Judul renungan kita pada hari ini adalah kedatangan yang menghiburkan. Beberapa tahun yang lalu suami saya mengalami sakit yang cukup parah. Selama 2 minggu tidak bisa tidur sama sekali. Ibu Ani, bukan nama sebenarnya, jemaat senior kami, datang berkunjung ke rumah setelah berbincang mengenai penyakit suami. Ibu Ani ke dapur dan mengajarkan cara membuat ramuan dari kunyit yang berdasarkan pengalamannya dapat membantu mempercepat kesembuhan. Kedatangan Ibu Ani sungguh sangat menghiburkan kami, karena beliau mendoakan dan berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk mempercepat kesembuhan. Paulus merasakan penghiburan dengan kedatangan Titus. Titus telah menikmati penghiburan di tengah-tengah jemaat Korintus dan disegarkan hatinya. Dia dengan sukacita mendatangi Paulus dan memberitahukan tentang kerinduan, keluhan, kesungguhan jemaat Korintus untuk membela Paulus sehingga makin bertambahlah sukacita Paulus. Titus memiliki kesungguhan hati untuk membantu dan rela untuk pergi mengunjungi, dan Titus tidak mengambil untung dari kedatangannya. Bagaimana kedatangan kita selama ini? Apakah menghiburkan atau justru malah mengecewakan? Saat ini, mungkin ada di antara sanak saudara, tetangga, rekan kantor, atau teman sepelayanan sedang dalam bermasalah, membutuhkan penghiburan dan kekuatan. Marilah kita memiliki kesungguhan hati untuk membantu, dengan sukarela dan sukacita mendatangi mereka, untuk mendoakan, menguatkan, dan membawa berita sukacita dan saran solusi yang mereka butuhkan. Atau sebaliknya, bila saat ini kita membutuhkan penghiburan dan kekuatan, Tuhan dapat mengirimkan keluarga, sahabat, atau rekan yang mendatangi kita untuk menghibur, menguatkan, dan memberikan saran solusi yang kita butuhkan. Datangi dengan sukacita dan sukarela siapapun yang membutuhkan kedatangan kita untuk menghiburkan dan menguatkan. Oke, mari kita membaca pembahasannya ya. Suatu duka cita yang menuntun pada pertobatan. Bagaimana mungkin suatu kondisi duka membawa orang kembali kepada Kristus? Mari kita baca 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 2-16. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, dan tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun yang mencari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kami sehidup dan semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangan saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga semakin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku melihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka cita membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepadamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita berbuat salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan
Selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu. Apabila dia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Penolakan orang Korintus kepada Paulus. Berilah tempat bagi kami di dalam hatimu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun dan seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun yang kami mencari untung. Ini adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, dari sini kita lihat ya, apakah memang jemaat Korintus ini tidak menerima Paulus ya? Karena kok ada frase yang diwarnai kuning tuh, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Memangnya tidak ada tempatkah bagi orang di Korintus yang diperuntukkan kepada Paulus? Nah, untuk melihat ini kan tadi 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. Coba kita mundur 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 13. Kita lihat apa yang terjadi sebelumnya. Mari kita baca ayat 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami, ini kami itu maksudnya Paulus dan timnya ya, terbuka lebar-lebar bagi kamu. Tetapi bagi kamu, ada tempat yang luas di dalam hati kami. Tetapi bagi kami, hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Jadi, kelihatannya jemaat di Korintus ini memberikan hati yang sempit kepada Paulus. Jadi artinya ada rasa kayak kesan penolakan gitu ya. Ayat 13, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Jadi selama ini hatinya itu tidak terlalu dibuka lebar untuk kedatangan Paulus. Jadi ternyata memang ada semacam penolakan dari Korintus kepada Paulus, orang Korintus kepada Paulus. Lah, menjadi penyebabnya itu apa? Yang menjadi perkaranya itu apa? Nah, mari kita lihat lagi ya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Berarti permasalahannya apa nih saudara-saudara? Ayat 14 ini bisa berarti figuratif yang nanti akan menerangkan dari ayat 15 dan 16, atau bisa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu sengaja Paulus mengkritik daripada praktek pernikahan yang terjadi di Korintus, di mana kadang orang beriman dan tidak beriman itu bersatu, menikah, menjadi satu tubuh. Sehingga Paulus mengkritik, apakah bisa bersatu antara terang dan gelap? Nah, atau kemungkinan yang kedua adalah pasangan perkataan atau frase, pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu adalah perkataan figuratif atau deskriptif atau yang menjelaskan dari ayat 15. Saudara lihat ya ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Orang-orang percaya menyembah Kristus. Orang-orang yang tidak percaya Kristus tentu saja menyembah bukan pada Kristus. Dalam hal ini menyembah kepada Belial. Nah, kalau misalkan ayat 14 itu pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, itu hanyalah gambaran daripada ayat 15. Itu hanya ingin menjelaskan bahwa Kristus yang adalah terang tidak mungkin bisa bersatu dengan Belial yang adalah gelap. Seperti itu. Ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Pasti jawabannya tidak ada. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Jadi Allah itu berdiam bersama-sama dengan mereka. Hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka
dan mereka akan menjadi umatku. Jadi ada suatu persekutuan yang unik antara pengikut Kristus dengan Kristusnya sendiri. Tidak ada hal yang demikian antara berhala dengan para penyembah berhala. Karena para penyembah berhalanya itu orang yang hidup, sedangkan berhala adalah benda yang mati. There is no connection between live persons, orang yang hidup, dengan benda mati. Ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Jadi Paulus mengajak jemaat Korintus untuk memisahkan diri dengan para penyembah berhala. Ayat berikutnya lebih jelas lagi ya. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Nah, kelihatannya mereka ini melakukan semacam penyembahan kepada Belial, tapi juga menyembah kepada Kristus. Jadi ini adanya percampuran. Nah, kemudian Paulus mengkritik, tidak akan pernah ada hal yang demikian. Tidak akan pernah ada ketika engkau ingin mengikut Kristus, engkau juga ingin mengikut pemimpin agama yang lain misalkan. Oh, itu tidak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi. Dan kalaupun terjadi, itu Anda akan hidup dalam kontradiksi yang lebih besar. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku. Oke? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita lihat permasalahan yang ada di jemaat Korintus, sehingga mereka itu menolak atau membuka pintu yang tidak lebar kepada Paulus. Itu karena adanya sinkretisme spiritualitas atau pencampuran daripada hal-hal spiritualitas yang dilakukan oleh orang-orang Korintus dan ditegur oleh Paulus. Gitu ya. Nah, ayat 3. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi kami katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami. Saudara, sekalipun Paulus mengetahui bahwa jemaat Korintus melakukan sinkretisme rohani, tetapi Paulus tetap dengan lapang dada dan dengan sabar melayani mereka. Kesabaran Paulus ini yang harus kita teladani. Karena seringkali kita tidak sabar melihat keberdosaan orang lain. Padahal kita lupa bahwa di mata Tuhan, keberdosaan kita itu juga sama menjengkelkannya di mata Tuhan. Tetapi toh Tuhan tetap sayang kepada kita dan tidak meninggalkan kita. Ayat 4 yang kita bahas ya. Aku sangat berterus terang kepada kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan, aku sangat terhibur. Loh, mengapa kok justru ketika dalam penderitaan, dalam hal ini melihat kondisi jemaat yang tidak ideal kerohaniannya, yang melakukan tadi sinkretisme rohani tadi, mencampur adukan ajaran-ajaran agama tadi, justru membuat Paulus itu sangat terhibur dan sukacita. Loh, inilah agak aneh ya. Karena gini ya, justru melalui kondisi-kondisi yang tidak sempurna itu, justru melalui kondisi-kondisi yang tidak ideal seperti itu, Paulus itu diberi kesempatan untuk mempraktekkan kasih Kristus kepada orang-orang berdosa. Kuncinya ini, Paulus diberi kesempatan untuk mempraktekkan kasih Kristus kepada orang-orang berdosa. Kok bisa seperti itu? Buktinya Paulus itu mau menerima daripada keberdosaan mereka. Sama seperti Kristus telah menerima keberdosaan kita. Dengan cara dia mau berkorban dengan mati di kayu salib. Mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ayat 5 dikatakan, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Saudara, ada ketidaknyamanan, ada penderitaan. Tetapi justru di dalam situasi yang tidak ideal ini, ada sukacita yang melimpah-limpah. Karena Paulus diberi kesempatan untuk mempraktekkan kasih Kristus. Jadi kesimpulannya adalah kalimat yang berwarna merah. Kondisi tidak ideal diberikan Tuhan kepada kita. Untuk memberikan kesempatan pada kita. Mempraktekkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara, saya ulangi lagi ya. Kondisi tidak ideal itu diberikan Tuhan kepada kita. Untuk memberikan kesempatan kepada kita. Mempraktekkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita.
Dampak kehadiran Titus bagi jemaat di Korintus. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Dan ini dimunculkan tokoh Titus. Jadi kehadiran Titus di Korintus itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap kerohanian di jemaat Korintus. Titus merupakan rekan rohani Paulus yang setia dengan ajaran Kristus. Sehingga dengan kehadiran Titus, maka jemaat Korintus bisa berbalik lagi kepada Kristus dengan murni. Hal ini tampak pada kata-kata, kesungguhanmu untuk membela aku. Jadi ada utusan-utusan, karena Paulus kan memang tidak bisa bekerja sendiri. Karena jemaatnya sudah banyak, berada di kota-kota yang berbeda, sehingga dia membutuhkan perpanjangan tangannya, membutuhkan orang-orang yang mau untuk memberitakan kabar Kristus, dan untuk meluruskan daripada ajaran yang keliru, sehingga mereka bisa menikmati kasih Kristus yang sebenarnya. Dukacita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dukacitamu membuat kamu bertobat. Dukacitamu itu adalah menurut kehendak Allah. Jadi ada kondisi dukacita, yaitu sedih karena tetap hidup dalam dosa. Adalah pintu menuju pertobatan. Jadi dukacita yang diakibatkan karena sedih, karena hidup dalam dosa, itu akan membawa Anda menuju pintu menuju pertobatan. Setelah sekian lama bersukacita karena berdosa, maka ini saatnya berdukacita karena dosa, sebelum memasuki fase bersukacita karena diselamatkan. Saya ulangi ya. Setelah sekian lama bersukacita karena dosa, ini kondisi orang yang tidak percaya, maka ini saatnya ada transisi menjadi berdukacita karena dosa, sebelum memasuki fase berikutnya, yaitu bersukacita karena diselamatkan. Dukacita yang seperti ini adalah memang kehendak Tuhan. Jadi memang ada dukacita yang memang seharusnya terjadi. Karena dukacita dengan dukacita itu akan membuat our life much better. Hidup kita menjadi lebih baik. Perhatikan ayat 9. Dukacitamu itu menurut kehendak Allah. Jadi tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kedatangan Titus, ayat 10 ya. Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada apa, saudara-saudara? Yang membawa pada keselamatan dan tidak akan disesalkan. Saudara, kedatangan Titus untuk meluruskan daripada ajaran-ajaran yang ngawur-ngawur, sehingga membawa jemaat Korintus ini akan menjadi lebih baik dan membawa jemaat Korintus kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi inilah dukacita yang menurut kehendak Allah. Tetapi ada dukacita jenis kedua, yaitu ayat 10 yang dikatakan dukacita dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara-saudara, kalau engkau mencuri, ngerampok, apa gini gitu, terus setelah itu kamu ketangkep, terus kamu berdukacita, yaitu memang karena kamu harus menanggung kesalahanmu. Dukacita itu, dukacita yang karena dosa. Karena kamu bukan menyesali dosamu, tapi karena kamu menyesal, kenapa saya kok bisa ketangkep. Nah, dukacita yang seperti itu dukacita yang masuk kategori menghasilkan kematian. Karena Anda menyesal, bukan karena Anda menyesal dosa-dosa Anda. Anda menyesal kenapa kok saya ketangkep, kurang canggih, kurang lihai manipulasinya, kurang lihai mencurinya, kurang lihai untuk mengecek orangnya sehingga ketahuan. Nah, kalau Anda berdukacita, sedih, merasa tidak nyaman gara-gara permasalahan seperti itu adalah masuk kategori dukacita yang menghasilkan kematian. Ayat 12. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu. Jadi ini isi tulisan surat Paulus, memang ada teguran bagi jemaat Korintus yang tadi berbuat salah, yang tadi sudah melenceng dari ajaran Kristus saya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah ketika teguran diberikan, ada perubahan dari diri jemaat Korintus sehingga kembali ke jalan yang benar. Ya, no? Itu yang lebih penting. Saudara perhatikan frasa, melainkan supaya, surat ini tulis ya, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Apa ini maksudnya?
kerelaanmu terhadap kami. Jadi jemaat Korintus itu sudah menerima tim Paulus. Dan hal itu nyata di hadapan Allah. Dan karena posisi seperti itulah yang menyebabkan tim daripada pelayanan Paulus itu menjadi terhibur. Saudara, penghiburannya sejati adalah melihat bagaimana adanya perubahan hidup dari seseorang yang tidak percaya menjadi percaya. Melihat adanya perubahan hidup dari orang yang jauh dari Tuhan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Terus melihat perubahan hidup dari orang yang tidak melayani dia menjadi orang yang melayani dia. Saudara, ketika orang-orang melihat hal tersebut, itulah yang membuat daripada kita orang-orang percaya menjadi terhibur. Saudara, ayat 13 juga dikatakan, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus. Saudara, buah pelayanan Titus ini luar biasa. Nah, kita bahas ya. Kasihnya, kasih Titusnya bertambah besar terhadap kamu. Saudara, Titus ketika melayani jemaat di Korintus itu mengasihi. Pelayanan yang penuh dengan kasih atau pelayanan yang dilakukan dengan kasih itu pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Saudara, saya ulangi ini baik-baik. Sekali lagi, pelayanan yang dilakukan dengan penuh kasih akan membuahkan hasil yang maksimal. Jangan pernah kita setengah-setengah dalam melayani Tuhan. Jangan pernah kita setengah-setengah dalam memberikan kontribusi kita terhadap kerajaan Allah. Saudara, Tuhan menginginkan kita all out dalam pelayanan. Tuhan menginginkan kita tuh selalu senantiasa memberikan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Jemaat Korintus, sukacita dengan kedatangan Titus. Ini ya, ayat 15 ya. Kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Mungkin pertamanya ketika menyambut kedatangannya itu dengan, waduh ini apalagi ini ya. Tetapi akhirnya mereka tetap menerima daripada Titus. Sehingga ayat 16, Paulus itu bersukacita dan Paulus bilang gini, aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Jadi dari jemaat yang tidak bisa dipercaya sekarang menjadi hubungan yang bisa dipercaya. Ada suatu hubungan timbal balik yang positif antara Titus dan jemaat di Korintus. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.